Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pramudia Tami Mandira dengan NPM 19754-018. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah Manajemen Pemasaran dengan materi STP atau Identifikasi, Segmentation, Targeting, dan Positioning dari brand lokal atau UMKM, brand internasional, dan juga brand nasional. Berikut adalah nama anggota-anggota PUM kami, yaitu yang pertama Alia Citra Damayanti dengan NPM 19754-001. Lalu yang kedua ada Aulia Ismiani Mubariko dengan NPM 19754-003. Lalu saya Pramudia Tami Mandira dengan NPM 19754-018. Dan yang terakhir ada Widya Arumsari dengan NPM 19754-033. Brand lokal atau UMKM keripik pisang tepung DIIS. Keripik pisang tepung DIIS dibagi menjadi 4 segmentasi, yaitu 1. Segmentasi geografis. Lokasi keripik pisang tepung DIIS berada di Jalan Jenderal Sudirman Tempuran 12A, Lampung. Lokasi tersebut termasuk daerah yang strategis karena berada di tepi jalan menuju Bandara Raden Intan II. Selain itu, belum ada toko oleh-oleh khas Lampung di daerah tersebut. Yang kedua yaitu segmentasi demografis. Segmentasi demografis berarti membagi pasar berdasarkan variabel-variabel demografik, yaitu 1. Umur dan tahap daur hidup, yaitu membagi pasar menjadi kelompok umur dan daur hidup yang berbeda. Fokus segmentasinya yaitu pada umur 12-55 tahun. Namun, tidak menutupi kemungkinan bagi orang yang berada di luar dari kelompok usia tersebut untuk menjadi konsumen keripik pisang tepung DIIS. Yang ketiga yaitu segmentasi psikografis. Fokus dari keripik pisang tepung DIIS adalah mereka yang memiliki gaya hidup back to nature atau menyukai cita rasa tradisional. Untuk status sosial dan kepribadian, keripik pisang tepung DIIS tidak membedakan untuk kedua hal tersebut. Yang keempat, segmentasi tingkah laku. Fokus segmentasi dari keripik pisang tepung DIIS adalah menyediakan produk yang khas dengan daerah Lampung dan memiliki cita rasa yang sesuai dengan selera makan konsumen. Targeting dalam keripik pisang tepung DIIS, target pasar keripik pisang tepung DIIS ini adalah pria dan wanita pada usia 12-55 tahun dan juga ditargetkan untuk konsumen pendatang atau para wisatawan asing maupun lokal yang datang ke wilayah Lampung maupun penduduk yang berdomisili di Lampung itu sendiri. Positioning, keripik pisang tepung DIIS memposisikan diri sebagai toko oleh-oleh keripik pisang tepung pertama di daerah Jalan Jenderal Sudirman Tempuran 12A, Lampung Tengah, sehingga toko keripik pisang tepung DIIS bisa selalu dikunjungi oleh konsumen. Nama saya Alia Citra Damayanti dengan NPM 19754-001. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi kelompok kami mengenai brand nasional. Kelompok kami milih produk kecap dari PT Murnijaya sebagai brand nasionalnya. Untuk segmentasi kecap dari PT Murnijaya terbagi menjadi 4. Yang pertama segmentasi geografis, yang kedua segmentation demografis, yang ketiga segmentasi psikografis, dan yang keempat segmentasi tingkah laku. Yang pertama segmentasi geografis. Konsumen kecap Cap Mengko tersebar luas di beberapa daerah, yaitu di Kota Kediri, Nganjuk, Kota Madiun, dan Karuban. Tetapi konsumen terbanyaknya yaitu berada di Nganjuk karena masyarakat lebih mengenal kecap sawi dibandingkan dengan kecap Mengko. Yang kedua mengenai segmentasi demografis. Menurut hasil wawancara, segmen perusahaan lebih tertuju kepada pendapatan kelas menengah ke bawah karena sebagian besar masyarakat memiliki upah rata-rata jauh di bawah masyarakat Surabaya, sehingga PT Murnijaya membidik segmen kelas menengah ke bawah. Segmentasi yang ketiga adalah segmentasi psikografis. Untuk segmentasi psikografis, konsumen yang dituju adalah konsumen yang punya gaya hidup yang biasa saja. Hal ini dilihat dengan pendapatan menengah ke bawah yang menunjukkan kelas sosial yang biasa. Untuk segmentasi keempat yaitu mengenai tingkah laku. Menurut wawancara kepada ketiga narasumber, konsumen PT Murnijaya ini memiliki tingkah laku yang berbeda. Untuk pemesanan kecap, ada yang membeli eceran dan ada pula yang membeli grosiran. Materi selanjutnya mengenai targeting kecap PT Murnijaya.
Dari analisis segmentasi yang telah dilakukan sebelumnya, dapat diketahui bahwa target pasar yang dibidik PT Murni Jaya adalah kelompok konsumen yang berpendapatan menengah ke bawah dengan kebutuhan sehari-hari atau dijual kembali, yang sensitif terhadap harga dan kualitas. Kecap yang banyak beredar saat ini adalah kecap premium dengan harga yang lebih mahal seperti kecap ABC, Bango, dan kecap sedap. Untuk positioning kecap PT Murni Jaya yaitu untuk mengidentifikasi posisi pasar. Perusahaan memposisikan dirinya sebagai salah satu perusahaan kecap tertua di Kediri. Di samping itu, PT Murni Jaya menentukan keunggulan kompetitif di mana produk yang dihasilkan tidak mengandung bahan pengawet atau pewarna, sehingga sangat aman untuk digunakan oleh konsumen dan sangat menjaga kualitas produknya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang brand internasional, yaitu kami mengambil brand Pocari Sweat. Yang pertama adalah segmentasinya. Nah, segmentasinya yang pertama adalah geografis. Usia 15 sampai 35 tahun perempuan atau laki-laki sama bisa mengonsumsi produk ini. Mulai dari 300.000 per bulan saja sudah dapat mengonsumsi produk ini karena harga Pocari Sweat sangat terjangkau. Nah, yang kedua adalah segmentasi demografis. Artinya baik yang berada di perkotaan maupun di perdesaan. Selanjutnya adalah segmentasi psikografis. Gaya hidup yang suka bekerja keras dan banyak mengeluarkan keringat. Salah satu contohnya yaitu atlet. Tidak hanya itu, ketika sedang bersantai pun mereka bisa mengonsumsi minuman ini ketika olahraga ataupun sejenisnya, seperti lari, renang, dan lain-lain. Mulai dari masyarakat menengah ke bawah sampai masyarakat menengah ke atas bisa mengonsumsi minuman ini. Baiklah, selanjutnya yaitu adalah targeting kalangan usia 18 sampai 35 tahun dengan beraktivitas yang dinamis dan memiliki kepedulian akan kesehatan dan penampilan. Ini terlihat dari mengkonsumsi pemasaran yang menampilkan talent yang masih berusia muda dan berprestasi di bidang olahraga dan entertainment. Selanjutnya itu adalah positioning dari Pocari Sweat itu memiliki brand image yang sangat kuat di hati para konsumen, karena minuman ini adalah pengganti ion tubuh yang pertama kali diciptakan di dunia. Komposisi Pocari Sweat mirip dengan cairan tubuh dengan kandungan elektrolit yang seimbang, sehingga dapat diserap lebih cepat dan lebih baik dibandingkan minuman lain, sehingga dapat diserap atau bisa menjaga terjadinya dehidrasi di dalam tubuh. Selain itu, dengan kelebihan tersebut, Pocari Sweat dapat mengembalikan tubuh secara menyeluruh, sehingga membuat tubuh terasa lebih segar dan sehat. Walaupun sekarang sudah banyak kompetitor yang sejenis, Pocari Sweat terus berada di puncak dan slogan Go Ion. Sekian materi dari kami. Bila kami ada salah kata, kami mohon maaf. Dengan Allah kami mohon maaf pun. Saya akhiri perwakilan dari kelompok kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.